semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NIM A1D525053 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang cukup menarik dalam kajian komunikasi organisasi, yaitu polemik pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad oleh UIPM Thailand pada tahun 2024. Saya memilih kasus ini karena peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada seorang tokoh publik, tetapi juga menyangkut bagaimana sebuah institusi pendidikan membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat ketika menghadapi kritik serta sorotan publik. Kasus ini bermula ketika Raffi Ahmad menerima gelar Dr. Honoris Causa dari UIPM Thailand. Pemberian gelar tersebut disebut sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam bidang hiburan, kewirausahaan, dan pengembangan media digital. Pada awal kemunculannya, berita ini mendapatkan perhatian positif dari sebagian masyarakat. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk penghargaan terhadap sosok publik yang dianggap berhasil membangun karir dan memberikan pengaruh bagi masyarakat luas. Namun, tidak lama setelah berita tersebut tersebar, muncul berbagai pertanyaan mengenai institusi yang memberikan gelar tersebut. Publik mulai mencari informasi tentang UIPM dan mempertanyakan kredibilitas serta status lembaga tersebut. Perdebatan kemudian berkembang di berbagai media, baik media sosial maupun media massa. Situasi semakin ramai ketika muncul pernyataan dari pihak pemerintah yang menyebutkan bahwa gelar yang diterbitkan oleh UIPM tidak diakui di Indonesia. Akibatnya, fokus pembahasan masyarakat berubah. Jika sebelumnya perhatian tertuju pada penghargaan yang diterima Raffi Ahmad, maka setelah muncul berbagai informasi baru, perhatian publik beralih pada legitimasi dan kredibilitas institusi pemberi gelar. Perubahan fokus inilah yang kemudian memunculkan krisis komunikasi sekaligus krisis reputasi bagi organisasi yang terlibat. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik dapat berubah dengan sangat cepat apabila sebuah organisasi tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan meyakinkan. Jika ditinjau dari perspektif komunikasi organisasi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kasus ini berkembang menjadi polemik yang cukup besar. Faktor pertama adalah kredibilitas organisasi. Dalam komunikasi organisasi, kredibilitas merupakan salah satu fondasi utama yang menentukan apakah suatu informasi akan dipercaya atau tidak oleh masyarakat. Sebelum menerima sebuah pesan, publik biasanya akan terlebih dahulu menilai siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Apabila organisasi dianggap memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya, maka pesan yang disampaikan cenderung lebih mudah diterima. Sebaliknya, apabila organisasi dianggap kurang memiliki legitimasi atau menimbulkan keraguan, maka pesan yang disampaikan juga ikut dipertanyakan. Pada kasus ini, masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas UIPM ketika keraguan terhadap institusi muncul. Maka keputusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut juga menjadi objek kritik dan perdebatan. Faktor kedua adalah terjadinya distorsi pesan. Distorsi pesan terjadi ketika maksud yang ingin disampaikan organisasi tidak diterima oleh publik sesuai dengan tujuan awalnya. Kemungkinan besar pemberian gelar tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi seseorang di bidang tertentu. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat justru menangkap pesan yang berbeda. Ada yang mempertanyakan standar akademik yang digunakan, ada yang menilai prosesnya yang kurang transparan, dan ada pula yang menganggapnya sebagai bagian dari pencitraan. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi yang beragam di tengah masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang ingin dibangun oleh organisasi tidak sepenuhnya diterima sesuai dengan maksud awalnya. Yang ingin disampaikan adalah penghargaan, tetapi yang diterima oleh sebagian masyarakat justru kontroversi. Faktor berikutnya adalah manajemen krisis. Dalam sebuah organisasi, kemampuan mengelola krisis sangat penting karena berkaitan langsung dengan reputasi lembaga. Ketika kritik mulai bermunculan, organisasi perlu memberikan respons yang cepat, jelas, dan konsisten agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, keterlambatan dalam memberikan klarifikasi dapat menimbulkan berbagai asumsi dari masyarakat. Faktor selanjutnya adalah hubungan organisasi dengan stakeholder eksternal. Stakeholder dalam kasus ini tidak hanya media massa, tetapi juga pemerintah, akademisi, mahasiswa, masyarakat umum, dan pengguna media sosial. Masing-masing kelompok memiliki pengaruh terhadap citra dan reputasi organisasi. Ketika komunikasi dengan para stakeholder tidak berjalan secara efektif, maka organisasi akan menghadapi kesulitan dalam membangun kembali kepercayaan publik. Faktor terakhir adalah reputasi organisasi. Reputasi merupakan aset yang dibangun melalui proses panjang dan konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik. Dalam dunia pendidikan, reputasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap citra lembaga. Selanjutnya, saya akan memposisikan diri sebagai seorang kepala humas yang bertanggung jawab dalam menghadapi situasi krisis tersebut. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh informasi yang keluar berasal dari sumber resmi yang sama. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan pernyataan yang dapat membingungkan masyarakat. Langkah kedua adalah melakukan evaluasi dan audit komunikasi secara internal untuk memastikan seluruh prosedur, dokumen, dan dasar pengambilan keputusan terdokumentasi dengan baik. Langkah ketiga adalah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Langkah keempat adalah membuka ruang komunikasi dua arah sehingga masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan maupun kritik. Sementara organisasi dapat memberikan penjelasan secara langsung. Sebagai bagian dari komunikasi krisis, berikut contoh holding statement yang dapat disampaikan kepada media. Kami memahami bahwa pemberian gelar kehormatan ini menimbulkan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari masyarakat. Kami menghargai setiap kritik, masukan, dan perhatian yang diberikan karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi. Saat ini kami sedang melakukan peninjauan terhadap seluruh proses, dokumen, serta komunikasi yang berkaitan dengan pemberian gelar tersebut. Kami berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kami juga mengajak masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari institusi agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Terima kasih atas perhatian dan masukan yang telah diberikan. Menurut saya, pernyataan tersebut mencerminkan 3 prinsip utama dalam komunikasi krisis, yaitu empati terhadap publik, transparansi informasi, dan tanggung jawab organisasi.
sebagai penutup, kasus pemberian gelar honoris causa kepada Raffi Ahmad oleh UITM Thailand memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya komunikasi organisasi dalam dunia pendidikan. Kasus ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi tidak hanya dituntut untuk mengambil keputusan yang baik, tapi juga harus mampu mengomunikasikan keputusan tersebut secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.